Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Humaira dengan NIM 2307139 kelas A1 angkatan 2023. Nah, saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Malikus Saleh. Nah, pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Hayatunufus SPDI MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji kelayakan soal tentang kemampuan penalaran matematis siswa yang datanya diambil dari skripsi cutting. Nah, di sini kita akan menguji kelayakan soal tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Pada uji kelayakan soal tersebut, kita akan menguji validitas soal, reliabilitas soal, uji daya pembeda soal, dan uji tingkat kesukaran. Nah, jadi simak video dan jangan kemana-mana. Nah, di sini kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelum itu kita siapkan dulu. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita masukkan data yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini data soal yang sudah disiapkan, kemudian kita blok dan kita copy, terus kita paste di bagian data view. Nah, setelah tampilannya begini, kemudian kita menuju ke variabel view, dimana di bagian nama ini, bagian name, kita ubah namanya menjadi soal. Ataupun kita juga bisa ngeblok bagian name sampai ke bawah, kemudian kita Ctrl F. Nah, setelah tampilannya muncul seperti ini, kita klik bagian replace dan tulis bagian find-nya menjadi var 000. Kemudian bagian replace with untuk soal. Nah, kemudian kita klik di replace all. Nah, kemudian kita close dan muncul di bagian name ini menjadi soal 1 sampai soal 11. Nah, di bagian soal 11 tersebut kita ganti menjadi skor total. Oke. Setelah itu kita ganti bagian desimal menjadi 0 semua. Semuanya menjadi 0. Nah, untuk bagian measure kita ganti menjadi scale. Semuanya kita ganti menjadi scale. Nah, setelah semuanya sudah siap, measure-nya menjadi scale dan bagian desimal 0 dan nama juga sudah, kita menuju ke data view. Nah, jadi tampilannya sudah lebih teratur sesuai dengan urutan nomor soalnya dan skor total. Nah, selanjutnya kita akan menguji validitas soal. Kita klik bagian analyze, kemudian kita klik bagian correlate dan beri
dan klik di bivariate. Nah, kemudian kita pindahkan soal 1 ini menuju ke variabel. Kita klik dan kita pindahkan ke variabel. Untuk memudahkannya semuanya, kita Ctrl A, bagian soal Ctrl A, dan kita pindahkan ke variabel. Nah, semuanya akan berpindah. Jadi setelah itu kita klik di bagian correlation coefficient di percent, kemudian test of significance di itu, dan bagian fact significant correlation kita centang. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul bagian output SPSS-nya di bagian output korelasi. Nah, jadi dari korelasi ini kita bisa lihat soal-soal yang valid. Kita lihat dari persen korelasi. Nah, jadi untuk soal yang valid, dia akan terdapat bintang 2 seperti pada ketentuan di SPSS-nya. Untuk memudahkan kita melihat bagaimana soal yang valid, kita lihat di bagian sudut korelasi ini, sudut mana bintang 1 ini korelasi yang signifikan di taraf 0,05 atau 5%, dan bintang 2 itu korelasi yang signifikan di taraf 0,01 atau 1%. Nah, dari soal 1 sampai 2, 3 ini tidak ada yang valid. Nah, untuk soal 4 dia valid, dan soal 5 tidak valid. Selanjutnya untuk soal 6, 7, 8, 9, dan 10 dia valid. Nah, setelah itu, setelah kita mengecek validitas, ini terdapat 6 soal yang valid, yaitu nomor 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan mengubah data view-nya menjadi data soal yang sudah valid. Jadi kita dapat membuka file yang baru, kemudian kita akan isi dengan data yang baru, yaitu data soal yang sudah valid. Kita hapus dulu bagian ini. Oke. Nah, dan kita masukkan data yang sudah valid tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya data yang sudah valid, yaitu mulai dari soal nomor 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi soal tersebut sudah valid dan kita masukkan datanya ke SPSS tadi. Kita blok semua, kemudian kita copy dan kita pastekan ke bagian data view. Ini agak nge-lag ya teman-teman, kita hapus dulu.
kita buka ulangi. Nah, jadi tadi kan kita sudah uji validitas soalnya dan terdapat 6 soal yang valid. Jadi di sini kita sudah menyiapkan data soal yang sudah valid. Kemudian kita copy dan kita pastekan ke bagian data view-nya. Nah, setelah tampilannya menjadi begini, kita menuju ke variable view dan kita ganti name-nya menjadi soal yang sudah valid tadi. Soal 04 05 06 07, soal 08, soal 09, soal 10. Kemudian bagian var 0 ini kita ganti, bagian yang terakhir kita ganti menjadi skor total. Oke teman-teman, kemudian di bagian desimal kita nolkan semua. Nah, setelah itu bagian measure yang kita ganti menjadi scale lagi. Nah, setelah semuanya sudah kita ganti, kita menuju ke data view. Nah, di sini sudah menjadi namanya soal 4, soal 6, soal 7 dan skor total. Nah, setelah itu kita akan menguji reliabilitas soal yang sudah valid. Nah, setelah itu kita klik di bagian analyze, kita menuju ke scale dan kemudian kita klik bagian reliability analysis. Nah, setelah itu kita pindahkan semua soalnya ke bagian item. Untuk memudahkannya kita klik Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke sebelah item. Nah, untuk skor total kita pindahkan ke tempat semula. Kemudian kita bagian model kita ganti menjadi alpha dan kita klik bagian statistik. Nah, di bagian descriptive for kita klik bagian item, scale dan scale if item delete. Kemudian kita klik continue dan oke. Nah, setelah itu akan keluar hasil reliabilitas statistik. Nah, untuk melihat reliabilitas soal, kita lihat bagian Crombat alpha. Nah, di bagian ini Crombat alfanya menunjukkan bahwa nilai alfa yaitu 0,935, di mana untuk tingkat reliabilitas soal kriterianya untuk 0,80 hingga 1 kategorinya sangat tinggi. Nah, untuk hasil tadi bagian output reliabilitas kita mendapatkan 0,935, di mana melebihi intervalnya 0,80 sampai 1. Jadi reliabilitas soal tersebut sangat tinggi. Nah, sangat tinggi. Kemudian selanjutnya kita akan menguji daya pembeda. Kita kembali ke SPSS dan di data view. Jadi kita klik bagian analyze, kemudian kita menuju ke correlate dan klik bagian
private. Nah, bukan. Cancel. Nah, kita akan menuju ke analyze dan kita klik bagian deskriptif statistik dan frekuensi. Nah, seperti tadi kita Ctrl A dan kita pindahkan ke bagian variables. Untuk skor total kita pindahkan ke bagian semula dan klik bagian statistik dan pilih di bagian mean dan maksimum. Nah, setelah itu kita continue dan oke. Nah, jadi ini adalah bagian untuk melihat daya pembeda, di mana kriteria daya pembeda untuk interval 0,70 sampai 1 interpretasinya sangat baik. Begitupun sampai 0,0 sampai interval 0,0 hingga 0,20 berarti dia sangat jelek. 0,20 sampai 0,40 itu sedang, dan 0,40 sampai 0,70 itu sangat baik. Nah, kita dapat lihat bagian output item total statistik di bagian corrected item total korelasi. Nah, untuk soal nomor 4 nilainya yaitu 0,852. Nah, untuk 0,852 berarti dia berada di antara interval 0,70 hingga 1. Maka daya pembeda pada soal tersebut sangat baik untuk nomor 4. Nah, begitu pula dengan untuk soal nomor 6 yaitu 0,750, di mana 0,70 berada di antara interval 0,70 hingga 1. Maka interpretasi untuk soal nomor 6 itu sangat baik. Dan untuk soal selanjutnya semuanya sangat baik, kecuali untuk soal nomor 7. Dia berada di bagian interval 0,40 sampai 0,70, maka kriterianya atau interpretasinya baik. Nah, setelah kita menguji daya pembeda, selanjutnya kita akan menguji daya pembeda tingkat kesukaran. Kita menuju ke data view lagi, kemudian kita klik bagian analyze. Nah, klik bagian deskriptif statistik dan klik bagian frekuensi. Nah, kemudian kita pindahkan soal tadi yang semula di sini ke bagian variabel. Dan untuk skor totalnya kita pindahkan di bagian semula. Kemudian kita klik bagian statistik, kita pilih mean, pilih maksimum dan continue. Setelah itu kita oke. Nah, maka muncullah frekuensi untuk uji tingkat kesukaran, di mana terdapat 6 soal, yaitu soal nomor 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, pada soal tersebut kita akan menguji tingkat kesukarannya dengan rumusnya, yaitu mean atau rata-rata dibagi dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Nah, dimana mean-nya 1,10 dan jumlah siswa yang mengikuti tesnya 3. Kemudian kita bagikan hasil mean dengan hasil maksimum. Jadi dapat kita hitung dengan rumus tingkat kesukaran, yaitu kita bagi 1,10 dibagi 3.
maka hasilnya 0,36, dimana 0,36 ini untuk kriteria tingkat kesukaran berada di bagian interval 0,30 dan 0,70. Nah, berarti soal ini soal ini 0,36 ini berada pada interval 0,30 dan 0, sampai 0,70. Berarti interpretasi tingkat kesukarannya yaitu sedang untuk nomor 4. Begitu pula dengan nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu bisa teman-teman hitung sendiri, dan nanti kita sesuaikan dengan kriteria tingkat kesukaran yang sudah teman-teman lihat ini. Nah, itu selanjutnya ini sudah semua. Jadi kita sudah menguji beberapa uji, yaitu reliabilitas, kemudian daya pembeda, tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini untuk tingkat kesukaran, ini untuk item total statistik, ini untuk daya pembeda, kemudian untuk reliabilitas. Nah, ini. Jadi sekian video saya untuk video saya untuk sekian video saya pada kali ini, yaitu tentang bagaimana cara kita menguji kelayakan soal dengan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.